Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jarum. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami naikkan pujian kehadirat-Mu yang kudus, karena Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal menderita dan mati di kayu salib, supaya setiap orang yang percaya beroleh kehidupan yang kekal. Kiranya Roh-Mu mengarahkan pandangan kami pada salib Kristus yang menjadi keselamatan bagi kami. Bukalah hati kami agar kami menerima kebenaran-Mu dalam kerendahan hati. Kuduskanlah kami agar ibadah kami menjadi persembahan yang kudus bagi-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita angkat pujian kita dari Kidung CSA nomor 15 dengan judul Dengan Gembira. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, pohon rahmat berlimpah.
tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak menegakkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak meras dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Marilah kita bersama-sama memohon Bapak Ibu terkasih, kembali kita ke pujian kita dari Kidung Keesaan nomor 288 dengan judul Carilah Dulu Kerajaan Allah. Ayat 1, 2, dan 面的
janji tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 86 ayat 1 sampai 3, memohon pengampunan. Kumohon pengampunan Tuhan atas segala dosa yang banyak kulakukan, Tuhan, nyata di hadapan-Mu. Teguhkanlah imanku, Tuhan, bimbing tiap langkahku. Jangan biarkan aku, Tuhan, sesat dari jalan-Mu. Kau gunung harapanku, Tuhan, sumber kehidupanku, tempat perlindunganku, Tuhan, dari jalan penggoda. Dengarkanlah firman Allah yang menjadi nafas bacaan minggu ini, yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam mata Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Amin.
Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Bapak Ibu terkasih, kembali kita ke pujian kita dari Kidung Keesaan nomor 312 ayat 1, 2, dan 3, Allah yang perkasa. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan kemampuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu terkasih, kembali kita akan pujian kita dari Kidung Keesaan nomor 565. Kasih pasti lemah lembut, kita nyanyikan 2 kali.
Ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu terus tiada batasnya. Warta Jemaat edisi 3 Maret 2024. Pimpinan Majelis Jemaat Kota Majelis Jemaat Yesus Pontianak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal kegiatan dalam seminggu ke depan: pelayanan untuk ibadah Minggu tanggal 10 Maret 2024. Kebaktian 1 khotbah Bikar Irma Sari Demanik. Agenda Syamas Rani Senagi, ujian calon Syamas Joshua Sinaga, warta jemaat Cindua Jeffriko Seragi, persembahan calon Cindua Roy Manan, pejabat jemaat Cindua Delia Seragi, pemusik Noel Manan, singer Prima Sitompul dan Aulia Sinaga, operator fokus Desia Halopo, operator sound Ike Menalu. Kebaktian 1 menggunakan bahasa Indonesia masuk jam 7.30 WIB, model kebaktian model A. Kebaktian 2 khotbah Bikar Irma Sari Damanik, agenda Sidua Jurian Purba, ujian calon Syamas Nancy Labea, warta jemaat Sidua Jeffriko Seragi, persembahan calon Sidua Gontum Sitompul dan calon Syamas Konsen Girsang, pejabat jemaat Sidua Baru Sinaga dan Sidua Ahmad Damanik, pemusik Firman Damanik, singer seksi Bapak, operator fokus Prince Seragi, operator sound Olah Sianipar. Kebaktian 2 menggunakan bahasa Simalungun, masuk jam 10 WIB, model kebaktian model A. Yang berikut pelayanan untuk ibadah protokol sektor pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 dimulai pukul 19.00. Sektor 1 bertempat di rumah keluarga Sidua Ahmad Damanik Purba, alamat Jalan Kesehatan dan Sinar Usaha Dalam nomor 4. Khotbah Syamas Agus Girsang, agenda Sidua menurut Sinaga, ujian Sidua Bindur Girsang, model kebaktian model C bahasa Simalungun. Sektor 2 bertempat di rumah keluarga Sidua Jemaat Poros Seragi Purba, alamat Jalan Sumber Dalam Komplek Rio Usada. Khotbah Peneta Depri Judika Purba, agenda calon Sidua Roni Seragi, ujian calon Syamas Liliana Sinaga, model kebaktian model C bahasa Simalungun. Sektor 3 bertempat di rumah keluarga Inang SD Malang Poros Sultan, alamat Jalan Bulitomo Komplek Paling Pangeran. Khotbah Sidua Dinaman Seragi, agenda calon Sidua Hukman Tua Manado, ujian calon Syamas Konsen Girsang, model kebaktian model C bahasa Simalungun. Kegiatan rutin sermon dan serang setiap hari Selasa dimulai pukul 19 WIB, tempat gedung Serbaguna. PAC sidang setiap hari Kamis dimulai pukul 17.00 WIB, tempat gedung Serbaguna. Latihan pelayan untuk persiapan pelayan untuk ibadah Minggu dilaksanakan setiap hari Kamis dimulai pukul 19.00 WIB, tempat gedung gereja GBS Pontianak. Berikut pemberitahuan Ting-Tingna Marlobi, Sihol Marhajabuan, Salat Nyobani Urianta, Aima Hasiholan Seragi, anak di Bapak Marsen Seragi, Hidupukun Inang Tina Purba, Kuria GBS Pontianak, Pakun Gunangani Eva Sipayu, Burdi Bapak Firman Sipayu Penanginan, Hidupukun Inang Tiara Burdi Bahu, Kuria GBS Aik Nabara. Marhajabuan Bani hari Kamis tanggal 1 Maret 2024 pukul 10.00 WIB, tempat gedung gereja GBS Merek Raya. Yang berikut diinformasikan kepada para jemaat, jika ada yang hendak mendaftarkan anaknya untuk mengikuti Marguru Siri Maluan, bisa menghubungi sekretaris jemaat. Yang berikut saudara Marta Tingkatan Margurido Bikar Damanik di GBS Pontianak, Resort Kalimantan Barat,
sesuai SK dari Sinri. Yang berikut tahun ini untuk memenuhi biaya kegiatan pelayanan di GKPS Pontianak, di luar persembahan ibadah, persembahan bulanan, bendu dan iuran diakonia, dibuat dalam bentuk tok prepaid. Tok prepaid berkeluarga sebesar Rp1.582.315 per tahun, atau kita sebut dengan gerakan 4.500 per hari. Jika ada jemaat yang ingin membayarkan tok prepaid, bisa melalui bendahara jemaat atau ketua sektor. Warta keuangan telah terima persembahan bulanan dari keluarga Sintu dan Makmur Saraga Purba untuk bulan Maret Rp500.000, dari keluarga Marwan Sinaga Gurus Tanggang untuk bulan Maret Rp500.000, dari keluarga Yoga Saraga Gurus Sinaga untuk bulan Maret Rp300.000, dari keluarga Sintu Jafriko Saraga Bertarigan untuk bulan Januari dan Februari Rp500.000, dari keluarga Calon Syams Pacar Girsang Pulau Saraga untuk bulan Februari Rp200.000. Telah diterima iuran diakonia untuk tahun 2024 dari keluarga Edu Syedai Polis Tangga Rp240.000. Telah diterima tok prepaid dari keluarga Situa dan masyarakat Girsang Rp20.000, dari keluarga Jadi Halo Bersaragi Rp150.000, dari keluarga Situa Yuda Purba Bersaragi dan keluarga calon Situa Konsen Girsang Bersaragi Rp100.000, dari keluarga Situa Jafriko Saraga Bertarigan Rp50.000, dari keluarga Eda Manek Situa Hidari Bersaragi Rp200.000. Laporan penerimaan saldo di Maret 2024 sebanyak Rp23.238.501. Saldo untuk tok prepaid per 2 Maret 2024 sebanyak Rp10.350.000. Jemaat GKPS Pontianak mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang ulang tahun minggu ini untuk Inam Rita Nurlela Seragi. Demikian warta pada hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga Tuhan, kami mengucap syukur untuk pengetahuan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Juga Bapa, buat pagi hari yang indah ini, Tuhan boleh mempersetujukan kami di rumah yang kudus ini. Bapa yang baik, kita telah mendengar Tuhan kegiatan kami dalam seminggu ke depan, dimulai dari sermon majelis, PA seksi Inam, pertemuan sektor, dan juga Tuhan minggu depan kami kembali beribadah di rumah kudus ini, berpuasa dan berotoritas Bapa, khusus kami pelayan-pelayan yang boleh melayani pada setiap kegiatan-kegiatan dalam gereja ini. Biarlah Bapa yang berbicara semuanya dengan rasa tanggung jawab dan dengan rasa syukur dengan apa yang sudah kami terima dan kami sebagai saudara majelis di dalam jemaat dan juga di hadapan. Bapak Ibu, kami juga berdoa Tuhan sekiranya jemaat Tuhan boleh berikan langkahnya Bapa untuk ikut serta mengikuti kegiatan-kegiatan kami Bapa, baik di pada pertemuan dan juga pada minggu. Biarlah semoga Tuhan Kau yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita akan pujian dari Kidung Keesaan nomor 123. Kita nyanyikan 2 kali. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini.
segala berkat kemurahan-Mu yang boleh menghantarkan kami ke tempat ini, ke rumah penyembahan ini, ke rumah-Mu Tuhan, untuk melakukan persekutuan kami di dalam satu nama yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pujian kami, nyanyian yang telah kami naikkan, kiranya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan memberikan kedamaian hati dan pikiran. Kiranya Tuhan membukakan hati dan pikiran kami, memberikan hikmat yang daripada-Mu kepada setiap pribadi kami Bapa, sehingga firman-Mu itu dapat kami terima dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah salam dari saya. Shalom bagi kita semua. Horas. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menyapa kita di dalam Minggu Okuli ini, Minggu 3 Maret tahun 2024, tertulis di dalam Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Kalau dalam bahasa Simalungun katakan Psalmen pasal 19 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dengan topik minggu kita, firman Tuhan itu sempurna. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari, akan saya bacakan firman Tuhan ini kepada kita semua. Marilah kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Beginilah kata firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur pasal yang 19 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Taurat itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lelah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran dosa. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan menebusku. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom Bapak Tagan Horas. Nah Bapak Ina, bagaimana kabarnya siang hari ini? Apa kabarnya siang hari ini? Luar biasa sedih dong, atau luar biasa galau dong, atau luar biasa suntuk dong, atau luar biasa bosan, luar biasa senang dong.
Luar biasa sukacitanya. Malah sungguh Bapak Ibu kita akan lupa anggapan di mana orang di dalam minggu okuli yang kita rayakan pada hari ini, yang kita lakukan pada hari ini, kita berada di dalam keadaan sukacita, walaupun memang ya pasti akan ada yang menjadi satu dua hal yang membuat pikiran kita galau, yang membuat pikiran kita susah, yang membuat pikiran kita, hati kita gundah gulana. Namun pada hari ini karena kita akan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya, dan kita yang hadir di tempat ini juga pasti yakin dan percaya kita akan dipenuhi sukacita. Amin. Ya, Bapak Ibu kita akan lupa pria keindahan dari Tuhan. Mazmur ini dalam pasal 19 yang dituliskan oleh Daud. Kalau kita membaca dari apa yang disebut di awal di ayat yang pertama dan sebagai judul berikutnya dikatakan di situ, kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Ada dua hal yang dikatakan di dalam pasal ke-19 ini, yaitu tentang kemuliaan Tuhan. Yang pertama di dalam pekerjaan tangannya. Itu dapat kita lihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Di situ menceritakan kepada kita tentang keajaiban, tentang bagaimana sungguh luar biasa Tuhan Allah itu melakukan penyertaan kepada setiap umatnya, kepada setiap orang-orang, kepada setiap ciptaannya, bahwa luar biasa kemahakuasaan Tuhan itu di dalam membentuk dunia ini, di dalam membentuk diri kita pribadi lepas pribadi, di dalam membentuk seluruh semesta ini dengan cara yang amat indah. Bisa kita lihat Bapak Ibu di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Dan pada saat ini kita masuk ke dalam konteks firman Tuhan yang menyapa kita, yaitu di bagian yang kedua tentang kemuliaan Tuhan yang terlihat di dalam Tauratnya. Atas mungkin kita berpikir dan mungkin kita mengingat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata ketika Dia sebagai firman yang hidup datang ke tengah-tengah dunia ini mengatakan kepada kita bahwa hukum yang terutama adalah tentang kasih. Namun perlu kita ingat Bapak Ibu, kehadiran Tuhan Yesus ke tengah-tengah dunia ini tidak untuk menghilangkan hukum Taurat juga. Sehingga pada pasal ini Bapak Ibu, melalui Mazmur Daud ini, Daud ingin memberitakan kepada kita tentang kesempurnaan daripada firman Tuhan itu. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8, di situ ada ditulis, Taurat itu sempurna, peraturan Tuhan itu teguh. Kita lihat yang pertama Bapak Ibu, Taurat Tuhan itu sempurna. Dan kalau kita perhatikan dari gaya bahasa dan dari cara Mazmur Daud ini menyatakan kesempurnaan Tuhan itu kepada seluruh umat. Di ayat yang menjorok keluar, di situ ia membuat sebuah pernyataan, dan di kata-kata yang menjorok ke dalam, di situ dia membuat kata-kata untuk menguatkan pernyataan sebelumnya. Kita perhatikan tadi, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Kesempurnaan daripada Taurat Tuhan itu yang dialami oleh Raja Daud pada saat itu, ketika di dalam perjalanan kehidupannya, ketika di perjalanan kehidupan rohaninya, dia menyadari bahwa kehadiran Tuhan itu, kehadiran Taurat Tuhan itu ternyata memberikan kesegaran hati, memberikan kesegaran jiwa bagi kita. Dan kemudian Bapak Ibu kita akan lupa, di situ juga Daud mengatakan
Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Dari ayat 8 ini kita bisa melihat ketika berbicara tentang Taurat, ketika berbicara tentang peraturan, dan ketika kita berbicara tentang titah, ketika kita berbicara tentang perintah Tuhan, maka yang terlintas di dalam pikiran kita adalah larangan, adalah batasan, adalah tolak ukur bagi kita umat manusia di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi kalau ada pun istilah dalam orang Indonesia atau sangat mendidik anak atau sekolah, pernah itu ada dibangga-banggakan di tengah mahasiswa murid. Peraturan itu untuk dilarang. Bangga doa itu kata-kata. Peraturan itu untuk dilarang. Bapak Ibu kita keluar, ternyata kata-kata itu salah. Namun sebenarnya ketika Tuhan Allah menetapkan peraturan, ketika Tuhan Allah menerapkan Tauratnya, ketika Tuhan menetapkan titahnya dan perintahnya di tengah-tengah kehidupan kita, itu semua adalah untuk menata. Itu semua adalah untuk membuat hubungan di tengah-tengah kehidupan manusia antara sesama manusia, sesama ciptaan, dan juga antara Tuhan dengan manusia itu sangat baik. Maka apabila kita mengenai, di situ dikatakan menyegarkan jiwa, memberikan hikmat, menyukakan hati, membuat mata bercahaya. Jadi sungguh luar biasa kesempurnaan firman Tuhan itu, yang mana ketika kita menerima firman Tuhan dan kita mengaminkan itu di dalam hidup kita, di dalam diri kita pribadi, lemas pribadi, maka firman itu akan memberikan kesegaran di dalam jiwa. Maka firman itu akan memberikan hikmat. Maka firman itu akan memberikan kesukaan di dalam hati. Dan yang terutama, firman itu membuat mata kita bercahaya. Sehingga Bapak Ibu, ketika firman Tuhan itu kita hidupi di dalam kehidupan kita, dan firman Tuhan itu kita terapkan di dalam kehidupan kita, kedamaian itu akan sungguh nyata adanya di tengah-tengah kita. Tapi kan justru di tengah-tengah ciptaan manusia, di tengah-tengah kehidupan kita, hal yang tadi yang sering kita terapkan, peraturan itu dibuat untuk dilarang. Bangga kita. Ada lampu lalu lintas dilarang memutar balik. Sudah besar-besar dibuat di situ. Dilarang memutar balik di garis. Tapi tetap memutar balik. Memang kalau secara duniawi Bapak Ibu, ketika kita melanggar peraturan, ketika kita melanggar ataupun melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, satu sisi memang kita senang. Satu sisi mungkin kita merasakan kenikmatan. Satu sisi memang kita merasakan kepuasan. Namun ternyata perlu kita sadari, semua yang ada di dunia ini adalah kepuasan yang sementara. Yang mana itu didukung Bapak Ibu dari ayat yang ke-11, dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, ketika kita lebih memilih terhadap perintah Tuhan, terhadap firman Tuhan, ketika kita terus selalu mengutamakan untuk melakukan firman Tuhan itu, kehidupan kita akan lebih indah. Kehidupan kita akan lebih berhikmat, lebih manis. Bisa dikatakan lebih indah daripada emas. Anggur secara nasional, kalau secara manusiawi, anggur ya tahan emas, kendung mau, termasuk logam mulia. Ketika dibawa ke dalam kehidupan manusia dikatakan emas, itu sudah termasuk ke dalam sebuah yang luar biasa, sebuah benda yang mewah. Ternyata firman Tuhan itu lebih dari itu Bapak Ibu, lebih dari itu. Sehingga di dalam kehidupan kita, anggodomba kita ibadah seluruh tahun mengutamakan Taurat, peraturan, titah dan perintah Tuhan itu
maka akan timbullah di dalam hati, timbullah di dalam pikiran kita rasa takut akan Tuhan. Maka kesenangan yang kita alami itu pun, kesukaan, kebahagiaan yang kita alami itu pun lebih dari apa yang di dunia ini. Bapak Ibu kita akan umat kuliah dari Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami mengaitkan dengan sebuah istilah tadi tentang peraturan itu untuk dilarang. Itulah kelemahan manusia dan itulah kelemahan daripada ciptaan Tuhan, terutama manusia yang telah diberikan akal dan pikiran untuk memilah-milah apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan Raja Daud, Bapak Ibu, kesaksian yang dia nyatakan di dalam Mazmur ini, dia mengakui tentang Taurat Tuhan, dia mengetahui tentang kesempurnaan firman Tuhan yang sungguh luar biasa itu. Namun dia juga justru mengimani di dalam kehidupannya bagaimana ia supaya tetap melaksanakan seluruh firman Tuhan itu, dan bagaimana supaya ia tetap berada di jalan yang Tuhan inginkan. Apa yang dia katakan di ayat 13? Di situ dia mengatakan, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku daripada yang tidak kusadari. Dan di ayat 14 dikatakan, lindungilah hamba. Seorang Daud, Bapak Ibu kita akan lupa, yang dia adalah orang yang kita kenal sebagai raja yang bijaksana, sebagai raja yang terkenal pada masa kepemimpinannya, sebagai seorang yang berhikmat, sebagai orang yang takut akan Tuhan, sebagai orang yang sebagai figur di dalam cerita Alkitab, sebagai figur yang luar biasa, yang dibanggakan. Dia saja selalu meminta permohonan perlindungan dari Tuhan. Dia saja yang sebagai orang yang berhikmat, yang diceritakan oleh firman Tuhan bahwa Daud itu sebagai orang yang bijaksana pada masa kepemimpinannya, dia dikedudukan. Dia saja merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apalagi kita, apalagi aku, apalagi kita hadirin Bapak Inang kita hadapan. Sehingga di dalam menyambut kesempurnaan firman Tuhan itu, terlebih dahulu juga kita merendahkan diri. Terlebih juga kita menghindarkan kesombongan. Terlebih juga kita harus meminta kepada Tuhan agar Ia selalu membimbing dan memohon kepada Tuhan agar kita selalu diajar-ajari di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Kalanya kita jolma nadam memandusa. Kita ini adalah orang-orang yang lemah, seperti yang pada khotbah minggu lalu ketika Apostol Paulus menyampaikan suratnya, ia di kota Roma, ia mengatakan tidak ada satupun yang benar, tidak ada satupun. Kita semua berdosa. Namun hanya karena kemuliaan Tuhan itu, karena kemurahan Tuhan itu, itulah yang membenarkan kita. Itulah yang memberikan keselamatan bagi kita. Sama halnya dengan Daud, Bapak Ibu kita akan lupa melalui Mazmur ini mengatakan bagi kita tentang kemuliaan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan ketika kita mau, ketika kita selalu memberikan diri kita dan mendekatkan hati kepada Tuhan, kita akan diberikan bimbingan, kita akan diberikan arahan. Jadi ulang anggika kanami bani gulu taon, jangan hanya ketika kepada di dalam kaum nama Apostol sebagai contoh. Kalau ini nanti orang kada main senai di dalam kaum nama Apostol, sanggup dosa halak nama Apostol seorang pemuda ini mengatakan kepada Haletnya, kepada pasangannya, bang, inilah diriku sebetulnya, aku serahkan pada Haleluya. Laku waktu siapa nak tolong senai lah di dalam kisah percintaannya. Inilah aku bang, apa adanya, terimalah aku bang, sayangilah aku. Sedangkan kepada manusia saja kita berani menjaminkan diri. Yang kita tahu manusia itu memiliki keterbatasan, yang kita tahu manusia itu memiliki
yang mana dampaknya sungguh luar biasa, memberikan kesegaran, memberikan hikmat, memberikan kesukaan, dan membuat mata kita ini bercahaya. Kenapa kita justru tidak mau menyerahkan diri kepada Tuhan? Jadi itu Bapak Idam, salah satu kemenangan, salah satu hal yang luar biasa yang tampak dari Raja Daud di masa perjalanan kehidupannya. Maka ia disebut sebagai orang yang bijaksana, ia disebut sebagai orang yang penuh hikmat, ia disebut sebagai raja yang sungguh luar biasa dalam masa pelayanannya, adalah karena memang dia terlebih dahulu merendahkan dirinya. Dia terlebih dahulu memposisikan dirinya sebagai ciptaan yang hina, sebagai orang yang sungguh hina di hadapan Tuhan, yang tidak tahu apa-apa. Sehingga seluruh perintah Tuhan itu, seluruh ajaran Tuhan itu dapat ia terima dan dapat ia lakukan dalam perjalanan kehidupan. Maka kita pun harus seperti itu Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita kosongkan diri kita. Mari kita hilangkan dulu di dalam diri kita ini yang namanya kesombongan, yang namanya tinggi hati, yang namanya merasa kesempurnaan itu ada di dalam diri kita. Sehingga firman Tuhan, Taurat Tuhan itu boleh masuk ke dalam diri kita. Ibaratnya Yakobus 12, kalau itu sudah penuh, wah itu masuk ke bagas, tumpah nari-nari. Maka sama seperti diri kita Bapak Ibu kita lupa. Kalau sudah masuk kesombongan, kalau sudah masuk tinggi hati, kalau sudah masuk merasa diri kita itu sempurna, baik dari segala yang baik, maka disitulah kegagalan kita. Maka timbullah pernyataan di dalam diri, peraturan itu untuk dilarang, firman Tuhan itu untuk dilarang. Apa yang dinasihatkan oleh firman Tuhan, apa yang diwartakan kepada kita itu dilarang, timbul masukan. Namun ketika kita selalu merendahkan diri, memposisikan diri kita sebagai makhluk, sebagai ciptaan yang telah diberikan kepada kita akal dan pikiran, kita memposisikan diri kita sebagai orang ataupun sebagai ciptaan terendah di hadapan Tuhan, maka disitulah Tuhan membimbing, Tuhan mengangkat kita, Tuhan mengarahkan kita untuk menjadi alatnya di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita ini. Maka Bapak Ibu kita ganupan kuliah hinangan Tuhan Yesus Kristus di dalam kesempurnaan firman Tuhan itu. Kami ingin kita merenungi di dalam perjalanan kehidupan kita, bagaimana supaya firman Tuhan ini dapat teraplikasi di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kami tekankan sekali lagi, supaya kita mengosongkan diri dan lebih banyak mendengar dan menerima dan membaca tentang kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Aimat nak imem kita kubani hadiri gonta, dan itulah yang terus-menerus harus kita wartakan kepada setiap orang, sehingga firman Tuhan yang sempurna itu dapat menyegarkan seluruh jiwa-jiwa yang masih belum disegarkan, dan dapat memberikan hikmat kepada seluruh jiwa-jiwa dan seluruh orang-orang yang masih berpegang kepada hikmat dunia ini. Amin. Sonai madasni kata dibata. Semoga di dalam perjalanan kehidupan kita, dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, kita senantiasa diberikan kekuatan dan kita senantiasa diberikan hikmat oleh Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada minggu ini. Benar ya Bapa, firman-Mu itu sungguh sempurna adanya di tengah-tengah kehidupan kami. Maka kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa membimbing kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan bantu kami untuk memberikan
kami seutuhnya kepadamu. Kiranya Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan ini, kami lebih mengutamakan kebenaran firman-Mu itu sebagai pedoman kami di dalam menjalani kehidupan ini. Sebab kami tahu Tuhan, dan kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu itu sungguh baik adanya, sungguh sempurna. Tujuannya adalah untuk memberikan kesenangan, untuk memberikan kebahagiaan, untuk memberikan sukacita yang luar biasa kepada setiap kami manusia. Maka melalui Mazmur yang telah kami dengarkan pada saat ini Tuhan, hati kami, pikiran kami, dan jiwa kami akan dibaharui oleh kebenaran firman-Mu itu. Melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, Tuhan, kami mohon untuk senantiasa dibimbing dan diarahkan di dalam perjalanan kehidupan kami. Walaupun kadang kami terjatuh, walaupun kadang kami tersandung di dalam menuruti, di dalam melakukan firman-Mu, kami mohon Tuhan, kami mohon bimbingan, kami mohon tuntunan Tuhan untuk mengangkat kami, untuk menopang kami di dalam kelemahan kami menjalani dan menapaki kehidupan kami ke depan. Sehingga kami pribadi lepas pribadi, manusia yang hina, ciptaan-Mu yang hina yang telah jatuh ke dalam dosa, oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kami disempurnakan, kami dibaharui, dan melalui kebenaran firman Tuhan juga kami dapat melakukan kesukaan-kesukaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada minggu ini. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini juga kami memohon kepada-Mu Tuhan, kami memohon penyertaan-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami ke depan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan akal dan pikiran yang sehat, yang penuh hikmat bagi kami Bapa, sehingga di dalam menapaki langkah kehidupan kami ke depan, kami penuh hikmat di dalam melakukan setiap pekerjaan tangan kami Tuhan. Kami melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam praktik kehidupan kami, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan melalui jemaat-Mu yang ada di GKPS Pontianak ini secara khusus. Kami mohon juga ya Tuhan kepada-Mu, kiranya Engkau memberkati setiap pekerjaan tangan jemaat Tuhan yang ada di GKPS Pontianak ini, agar kiranya Bapa, berkat-Mu semakin nyata di dalam perjalanan kehidupan mereka, untuk menopang, untuk memperlengkapi mereka di dalam segala kebutuhan kehidupan mereka. Dan untuk setiap jemaat-Mu juga Tuhan, yang di dalam pergumulan, yang di dalam persoalan, memiliki masalah di tengah-tengah kehidupannya, kami mohon juga kepada-Mu Bapa, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka di dalam mengatasi setiap persoalan, sehingga persoalan itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk bersukacita. Pergumulan itu tidak penghalang bagi mereka untuk memuji dan memuliakan Nama. Bahkan biarlah Tuhan segala pergumulan dan persoalan itu menjadi cara, menjadi jalan bagi setiap pribadi kami untuk mengupgrade iman percaya kami, untuk menaikkan kelas iman kami, untuk menaikkan syukur kami kepada-Mu, dan semakin menyadari sungguh luar biasa dan sungguh ajaib jalan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa buat seluruh kebaikan dan kemurahan yang boleh kami rasakan dan kami terima sampai pada saat ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama anak kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu
yang tertulis di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sekarang, marilah kita memberikan persembahan kita. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur atas pemeliharaan, tuntunan, dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Engkau telah mencukupkan segala keperluan kami, makanan, pakaian, dan kebutuhan hidup lainnya. Sebagai tanda ucapan syukur, kami datang membawa persembahan dan segenap keberadaan kami kepada-Mu. Kuduskan dan berkatilah agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu dan kerajaan-Mu. Kiranya berkat dan kasih karunia-Mu semakin berlimpah dalam kehidupan kami, dan Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun kami agar dengan penuh kerelaan dan ketulusan hati mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki bagi kemuliaan-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa tangan-Mu dan hidup abadi.
menebus kami dari kuasa dosa. Kami tidak digenggam dan dikuasai dosa dan kematian, karena Engkau telah menyediakan keselamatan bagi kami melalui Yesus Kristus yang rela menderita. Ya Tuhan, ingatkanlah kami supaya selalu setia kepadamu, dan berikanlah kepada kami kekuatan agar kami mampu melaksanakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntunlah kami untuk memberitakan kasih-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Ya Tuhan, dengarlah doa kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus, penebus kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah dan carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup dengan demikian. Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih